Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Gadget Solid Channel. Kali ini kita akan mereview smartphone terbaru dari Vivo seri Y, yaitu Y50. Jadi kita mau melihat nih kelebihan, kekurangan, ataupun kita mau melihat spek yang ditawarkan dan harga yang dipasarkan. Jadi apakah yang kita dapatkan akan sepadan? Nah, hanya informasi saja, di harga resmi Vivo ini tuh dipasarkan dengan harga 3,699, tapi di marketplace kita sudah bisa mendapatkan harga 3,5. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Yang pertama kali saya lihat dari HP ini adalah warnanya. Saya sangat suka sekali dengan hasil warnanya ya. Walaupun Vivo Y50 ini bermaterialkan polikarbonat, tapi warna yang dihasilkan tuh kelihatan mewah, kelihatan premium ya. Dan untuk warnanya itu kalau dilihat, dia ini memiliki warna ungu muda metalik, ada dengan finishing kilauan. Jadi kalau Sobat Solid bisa lihat jelas di sini tuh kilauannya memancarkan warna-warna pelangi. Pindah ke bagian depan layar, Vivo ini memiliki ukuran 6,53 inch dengan Ultra O screen yang ada di pojok kanan atas. Sebenarnya Ultra O screen ini dia itu banyak disematkan juga di smartphone lain, jadi bagi saya ini bukan suatu keistimewaan gitu ya. Dan dia ini memakai resolusi Full HD Plus berpanel IPS LCD. Untuk warna yang dihasilkan dia tajam dan jernih. Dan untuk screen to body ratio nih, dia ini mencapai screen to body rasionya 90%. Jadi kalau kita lihat bezel bagian atas samping kanan itu sudah tipis, tapi di bagian bawah atau dagu itu masih kelihatan agak tebel dikit sih. Untuk spesifikasinya, Vivo menyisipkan chipset Snapdragon 665. Jadi seri Y yang pakai chipset ini pertama kali adalah Vivo Y50. Nah, dilengkapi dengan operation system Phantom 10 berbasis Android 10 dengan RAM 8GB dan internal storage-nya 128GB. Pastinya dengan spek seperti ini akan membuat multitasking lebih lancar, penyimpanan file juga akan lebih leluasa ya. Untuk performanya nih, kalau kita bikin ngegame dengan chipset Snapdragon 665, Vivo Y50 ini tuh sanggup memainkan game-game yang berat. Pada COD Mobile settingannya sampai dengan grafik very high, frame very high. Untuk PUBG sayangnya hanya smooth high atau balance medium saja. Vivo Y50 ini tuh memiliki kapasitas baterai gede, yaitu 5000 mAh dengan adapter charger bawaan 10 watt. Jadi pengisian dari 0 sampai 100% dia membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Dan infonya lagi nih, Vivo Y50 ini adalah yang pertama kali memakai USB Type-C di seri Y lainnya. Untuk fitur yang ditawarkan menurut saya sih standar saja. Yang pertama ada fitur keamanan yaitu fingerprint dan face unlock, serta ada animasi face unlock. Penggunaannya sih menurut saya, jika fingerprint dan face unlock dibandingkan, menurut saya lebih cepat untuk fingerprintnya. Tapi fingerprint yang saat ini dipakai Vivo Y50 ini menurut saya ketinggalan zaman ya, karena kebanyakan saat ini dengan harga HP 3,699 itu fingerprintnya biasanya ada di samping kanan atau ada di bagian samping lah ya, seperti itu. Dan yang kedua ada fungsi multi turbo. Jadi fitur ini tuh membantu kita ketika kita bermain game, jadi performanya akan lebih ditingkatkan lagi ketika kita bermain game menggunakan fungsi multi turbo ini. Untuk speaker yang disematkan dalam Vivo Y50 ini adalah mono speaker. Untuk kualitas suaranya sih menurut saya cukup enak, tapi masih ada rasa tertahan gitu di hasil suaranya. Dan untuk suara bassnya masih terdengar. Untuk kualitas suaranya menurut saya dengan harga 3 jutaan sih biasa saja. Jadi langsung saja kita lihat hasil tes suaranya.
Gimana nih sama kameranya? Jadi Vivo Y50 ini tuh mengusung quad kamera dengan resolusi masing-masing 13 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk super wide angle kamera, 2 megapiksel untuk super makro kamera, 2 megapiksel untuk super bokeh kamera, dan kamera selfie resolusinya 16 megapiksel. Ada fitur super night kamera yang bisa digunakan pada kamera depan dan belakang. Untuk pengambilan foto low light rasanya Vivo Y50 ini tuh kurang bagus ya menurut saya. Dan untuk perekaman nih, untuk kamera belakang Vivo Y50 ini tuh dapat merekam hingga resolusi 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Sedangkan untuk kamera depan hanya dapat merekam hingga 1080 30 fps dan sudah ada stabilisernya. Jadi sobat solid, kita merekam menggunakan Vivo Y50. Jadi ini tuh kamera utamanya atau kamera belakangnya tuh 13 megapiksel. Untuk perekamannya ini menggunakan resolusi 1080 30 fps. Dan untuk Vivo ini juga sudah dilengkapi dengan stabilizer ya. Jadi nanti kita cek hasilnya. Oke. Kita sekarang coba untuk kamera depannya. Masih menggunakan Y50, kita menggunakan perekaman di kamera depan yang memiliki resolusi 1080 30 fps. Nah, kita lihat sambil jalan. Oke. Jadi sobat solid bisa tinggalkan komentar untuk hasil kameranya dan perekaman videonya, karena kita juga akan menampilkan hasil kamera dan hasil video, maksudnya hasil foto dan hasil video. Oke, bye. Sampai juga kita di kesimpulan. Jadi Vivo Y50 ini tuh memiliki harga 3 jutaan dengan memiliki RAM 8GB dan internal storage-nya 128GB dan dilengkapi dengan kapasitas baterai gede yaitu 5000 mAh. Jadi menurut saya Vivo Y50 ini tuh cocok buat kita yang sedang menjalankan aktivitas kerja dari rumah. Nah, untuk kekurangannya sendiri, Vivo Y50 ini tuh tidak memiliki fitur NFC, dan dengan harga segitu saya pikir biasanya kita bisa mendapatkan layar AMOLED atau Super AMOLED ya. Itu dia hasil review kita untuk Vivo Y50 kali ini. Semoga dapat membantu sobat solid menentukan pilihan. Jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini serta nantikan video kita selanjutnya. Bye.